Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi Muhammad Fakih Muntasir. Kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan aplikasi ramalan cuaca. Ya, ini sangat aplikasi yang generik sekali untuk sebagai latihan. Nah, aplikasi ini nantinya akan dibuat dengan menggunakan Ionic, dan di sini adalah contoh aplikasi yang nantinya akan saya buat. Jadi ini sebenarnya adalah tugas kuliah saya untuk membuat ulang aplikasi cuaca ini. Nah, di sini bisa terlihat ada 3 tab pada aplikasinya. Yang pertama ada Now, yang kedua ada Prediction, yang ketiga ada Info. Nah, karena nantinya kita membutuhkan tab, maka saat kita memulai proyek Ionic kita akan gunakan perintah Ionic start, lalu nama aplikasi kita apa. Di sini misalnya kita isi app cuaca gitu, lalu spasi. Nah, di sini kita memilih starter template bawaan Ionic-nya. Itu pilihannya ada blank, berarti template kosong, atau juga bisa pakai yang tabs. Nanti sudah ada tersedia 3 tab seperti ini juga, atau bisa juga menggunakan template sidebar kalau nggak salah. Hanya saja saya agak lupa, tapi sepertinya memang namanya sidebar, dan nanti ada tombol untuk sidebarnya juga. Nah, karena kita hanya membutuhkan tabs di sini, maka kita akan menggunakan yang tabs. Setelah itu, karena saya akan menggunakan React di sini tambahkan option type dengan nilainya React. Jika sudah, kita enter. Nah, tapi hanya saja di sini saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukan ini. Soalnya nanti akan membutuhkan proses instalasi yang agak cukup lama. Ya, tergantung masing-masing lah. Nah, di sini sudah tersedia file-file yang nantinya di-generate dari instalasi tadi. Terdapat ada 3 folder. Yang pertama Node Modules yang isinya package dari Node.js-nya. Lalu yang kedua ada public. Di sini nantinya apa ya, tempat di mana kita menyimpan aset statik di sini untuk ditampilkan ke aplikasi kita. Lalu ada source atau src di sini yang isinya source code kita, source code aplikasi Ionic kita gitu. Jadi nanti kita lebih banyak mengutak-ngatiknya di source ini. Nah, eh, saat kita sudah selesai mengenerate, kita jalankan Ionic Serve. Nah, dengan demikian kita akan memulai server statik, web statik dari Ionic-nya. Jadi kita bisa langsung melihat bagaimana sih tampilan aplikasi kita. Ya, ini sudah selesai meload aplikasi Ionic kita. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini bentuk kosongan dengan starter template tabs. Sudah tersedia ada 3 tab di bawahnya. Jadi sudah hampir mirip dengan aplikasi yang ingin saya buat ini. Nah, pertama-tama mari kita samakan dulu yang bagian-bagian yang mudahnya. Seperti contohnya yang di atas ini ya. Ini adalah komponen Ion Title pada Ion Toolbar. Jadi untuk kita mengubah teks di sini, kita bisa membuka di folder Pages, lalu dibuka di tab 1 yang .dxx ya. Nah, di sini terlihat ada penggunaan Ion Title tab 1 di sini di dalam Ion Toolbar dan Ion Header ini. Nah, tab 1 di sini ini mengacu ke elemen yang ada di sini. Maka jika kita ingin mengubah yang di sini tinggal kita edit saja. Mari kita lihat tadi yang tab 1 menggunakan tulisan cuaca sekarang. Maka di sini saya copy, lalu saya paste di sini. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, maka di sini akan berubah menjadi cuaca sekarang. Lalu kita ubah juga untuk tab 2 dan tab 3-nya. Nah, sekarang tab 2 dan tab 3 juga sudah disamakan dengan aplikasi yang saya contoh saat ini.
Nah, setelah itu, tahap keduanya yang mudah, kita bisa mengubah tulisan dan icon tab yang ada di sini. Tab pertama jadi now, kedua jadi prediction, ketiga jadi info. Untuk mengubah, tombol-tombol di tabnya, kita bisa membuka di, eee, paling luar yang di src ini, kita buka pada app.tsx. Kita scroll ke bawah. Nah, maka terlihat di sini ada ion label. Ion label, di dalam ion tab button ini. Nah, ion label ini mengacu pada teks yang ada di tab-tab ini. Jadi untuk tab yang pertama, di sini tab 1 kita ubah jadi now. Lalu untuk tab kedua kita ubah jadi, prediction. Tab ketiga kita ubah jadi info. Hingga kita lihat maka teks di sini sudah berubah. Nah, selanjutnya untuk icon-iconnya, icon yang di sini adalah, menggunakan bawaan dari Ionic-nya. Jika kalian ingin tahu, di sini bisa dibuka Ionic icon yang di sini, ionicons.com. Nah, kemudian kita bisa cari kira-kira namanya apa. Kayak yang ini kan, kayak alarm gitu ya. Kita ketik saja alarm. Nah, ini kita klik, kita bisa dapat namanya, alarm outline. Dengan begitu, kita tinggal mengganti ini. Yang ellipse ini kita ganti alarm outline. Nah, jika kalian menggunakan VS Code, di sini ada fitur autocomplete dan auto importnya. Ketika kita enter, maka iconnya akan otomatis diimport oleh VS Code-nya. Nah, ketika kita save, maka nanti iconnya akan berubah sesuai dengan yang tadi ditampilkan. Lalu kita cari yang lain lagi. Ya, sekarang iconnya sudah sama dengan aplikasi yang saya contoh ini. Sekarang kita bisa menghapus icon yang sebelumnya telah dipakai, namun sekarang sudah enggak lagi. Nah, kita save. Sudah, sekarang kita mengubah teks yang ada di dalam tab-tab ini menjadi seperti yang ada di contoh ini. Yang paling mudah, yang tab 3 dulu, kita isi dengan develop by nama kita gitu. Berarti kita buka pada halaman tab 3. Nah, ini kan berisi komponen ya, explore container ini ya. Explore container itu isinya yang ada ini, tab 3 page, explore UI components. Nah, ini kita hapus saja. Kita isi dengan punya kita sendiri. Kita bikin div di sini. Kita isi develop by Itzfakih. Setelah kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Gimana caranya agar bisa ke tengah? Kita bisa mengcustomnya dengan CSS. Nah, di sini akan saya bikin CSS yang nanti dipakai oleh semua halaman. Main.css. Nah, jadi di sini saya importnya main.css saja. Nah, untuk yang ini sudah tidak terpakai, saya hapus. Lalu pada main.css kita bikin kelas baru untuk menambahkan elemen tersebut. Setelah itu kelasnya kita terapkan di elemen yang kita buat tadi. Jika sudah, maka akan ke tengah seperti ini. Untuk selanjutnya, kita cek lagi bagian yang now. Nah, ini kan kalau dari yang aplikasi yang kita contoh, terdapat suhunya, nama lokasinya, dan keterangannya, sama ikonnya. Nah, kita bisa membuat seperti itu juga. Pertama bisa kita buat dengan data dummy terlebih dahulu. Kita buka pada tab 1.
export kontainer ini kita hapus, kita isi dengan buatan kita sendiri. Lalu menggunakan CSS yang sama. Yang pertama adalah untuk suhunya. Di sini saya copy paste saja. Lalu yang kedua nanti ada iconnya. Saya lewati dulu. Lalu yang ketiga ada keterangannya itu ya. Bisa di sini pakai paste saja. Ya, nanti kurang lebih tampilannya baru jadi seperti ini. Nah, perbedaan dari aplikasi yang saya buat saat ini dengan yang saya contoh, aplikasi yang saya contoh ini sudah terhubung ke API dari ini, dari openweathermap.org ini. Nah, API itu maksudnya adalah Application Programming Interface ya, nggak salah kepanjangannya. Nah, itu digunakan untuk mengakses database dari aplikasi lain. Itu biasanya kalau pada teknologi web, entah itu kita gunakan untuk manipulasi data dari database-nya atau mungkin hanya membaca data dari database-nya. Kalau yang terjadi di sini, kita hanya membaca dari database milik OpenWeatherMap-nya. Dari membaca database itu, kita mendapatkan data-data seperti suhu ini dan nama lokasinya apa beserta keterangannya. Oh iya, termasuk ikonnya juga. Nah, untuk kita bisa menggunakan API dari OpenWeatherMap ini, pertama-tama kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mendaftar. Kita klik tombol sign in yang ada di atas. Lalu kita klik create new account. Nah, di sini kita isi dengan data-data yang diperlukan. Kita centang saja yang ini. Untuk yang bawah nggak perlu karena kita cuma pakai sekali aja ini. Tapi jika kalian tertarik ya centangin saja. Lalu kita klik create account. Sekarang sudah selesai. Ini boleh kalian isi, boleh tidak. Nantinya kita butuh untuk verifikasi email terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuka email saya. Akan masuk email dari OpenWeatherMap. Kita buka. Nah, di sini kita klik verify your email. Nah, jika sudah, kita tinggal menggunakan API key yang diberikan oleh OpenWeatherMap. Nah, di sini adalah API key yang nantinya kita gunakan untuk mengakses API. Jadi API itu kan kalau misalnya terbuka untuk umum dan nggak ada suatu cara pengamanan, nanti hampir semua orang bisa menggunakannya. Dan itu bisa memberatkan server yang menghandle API tersebut jika misalnya nggak pakai apa ya. Jadi API itu kayak sebagai syarat kita untuk bisa mengakses database milik si OpenWeather tersebut. Nah, jadi ini nanti perlu kita simpan. Oh ya, kalau dari OpenWeatherMap untuk API key-nya nanti tidak langsung teraktivasi ya. Nah, ini sama dengan yang di halaman API key ini. Nah, di sini terlihat akan aktif setelah beberapa jam kemudian. Jadi karena ini nantinya perlu menunggu, saya akan menggunakan API key yang saya sudah punya sebelumnya. Ya, saya kembali, yang ini adalah API key yang pernah saya buat sebelumnya dan ini sudah bisa digunakan. Nah, kalau kalian ingin pakai punya kalian sendiri, ya tunggu saja beberapa jam kemudian nanti juga sudah bisa digunakan kok API key-nya. Ini jangan lupa kalian simpan dulu. Nah, selanjutnya kita cari tahu bagaimana sih cara menggunakan API pada OpenWeatherMap. Di sini kita bisa melihatnya pada API ini sepertinya. Lalu kita buka pada dokumentasinya. Nah, di sini terdapat contoh bagaimana cara menggunakan API-nya, yaitu kita memanggil endpoint-nya di sini api.openweathermap.org/data/2.5/weather.
terus tanda tanya, Q sama dengan nama kota, dan FID ini kita isi dengan API key kita yang kita dapat di email tadi atau yang kita buka di API keys tadi. Jadi ini bisa kita copy. Nah, misalnya saya melakukan pemanggilan API key-nya di sini. Akan saya panggil menggunakan fetch ya. Nah, di sini untuk kotanya, nama kota, saya akan menggunakan nama ini, nama kota ini, Sleman. Kita isi Sleman. Nah, lalu API key-nya kita masukkan. Di sini akan saya tambahkan dan kita dapatkan responnya. Jika sudah dapat responnya, kita tampilkan responnya. Nah, mari kita coba dulu. Karena saya lakukan console log, artinya akan tampil di konsol. Perlu diinspek elemen dulu. Nah, sekarang terlihat eh, respon dari kita fetching ke API-nya. Nah, di sini terlihat URL-nya sepertinya masih salah ya ini. Ini masih ke localhost baru ke API key. Ini alasannya karena nggak saya tambahkan .http-nya. Coba kita save. Oke, sekarang malah nggak tampil. Sekarang coba kita, oh ya sudah. Tadi alasannya nggak tampil itu mungkin karena masih dalam proses fetchingnya. Jadi untuk dalam akses API itu kan perlu loading dulu ya, nggak langsung selesai. Nah, delaynya tadi itu mungkin karena masih memproses melakukan fetching API-nya. Ketika sudah selesai dia langsung merespon. Yaitu gunanya dari penggunaan fetch dengan promise, apa ya maksud saya dengan asynchronous. Ini kan ada penggunaan dan ini ya. Artinya ini mereturn sebuah promise JavaScript. Nah, di sini sudah berhasil mengakses dari API-nya. Namun kan data yang kita harapkan padahal data seperti ini ya, ada suhu, ada nama kota dan keterangannya. Nah, untuk mendapatkannya kalau pakai fetch itu kita akses dengan JSON-nya. Sepertinya seperti ini. Kita coba dulu. Sudah tampil di sini. Nah, nanti terlihat di sini ada promise value-nya berupa objek. Ketika kita buka, maka isinya adalah data-data yang dikembalikan dari API-nya. Nama kotanya, ada suhunya, ada kelembapannya, tekanan, time zone, negara, dan sebagainya. Dan ini data-data ini asalnya dari API OpenWeatherMap. Jadi kan bisa dilihat ini untuk apa ya, data yang direturn bagaimana. Nah, di sini ada contohnya juga kan, dan dijelaskan juga kegunaannya untuk apa, penjelasannya. Nah, agar kita bisa memanfaatkan yang di sini ke aplikasi kita, caranya begini. Kita tampung dulu data tadi. Coba saya console log dulu ya. Oke, di sini masih promise. Mungkin cara lain bisa. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan data JSON-nya langsung, sudah nggak berbentuk promise lagi. Dengan begini kita bisa mengakses data-data yang ada di dalam objek ini. Misalnya kita mau mengakses namanya, berarti weather.name. Jadi weather itu mewakili satu objek ini, lalu .name itu mewakili properti ini. Ketika kita save, maka nanti di sini akan menampilkan Sleman. Nah, dan begini kita bisa mengubah di sini agar menjadi dinamis.
Misalnya kita tampung di sini sebagai counts gitu ya. Nah, di sini saja di luarnya. Let lokasi sama dengan kosong dulu. Terus di sini kita panggil lokasi. Nah, kalau kita save kan nanti awalnya masih kosong ya. Soalnya kan variabel lokasi itu masih berupa string kosong. Nah, di sini kita set lokasi sama dengan weather name. Nah, dengan begini nantinya ketika loadingnya sudah selesai, maka akan berubah seharusnya. Tapi kalau pada React kita harus gunakan namanya state. Jadi ketika kita menggunakan state, jika ada data yang berubah di situ, maka di aplikasi kita juga otomatis merender ulang pada bagian yang perlu dirender. Jadi untuk membuat state itu seperti ini. Misalnya di sini lokasi, lalu set lokasi. Di sini kita pakai hooknya aja, use state. Nah, use state ini berupa fungsi yang isinya adalah nilai awalnya. Misalnya kita isi halo. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kita save. Oke, akan terdapat error seperti ini dulu karena saya belum menghapus yang ini. Karena untuk set state-nya, apa ya, untuk mengubah nilai state-nya nggak boleh seperti ini. Ini saya komentari dulu saja. Nah, akan tampil halo karena nilai awalnya adalah halo. Nah, kalau misalnya saya ubah nilai lokasinya, maka kita perlu menggunakan fungsi set lokasi ini. Set lokasi, lalu kita isi dengan data yang baru, yaitu weather name. Kita save, lalu kita buka. Nah, sekarang sudah tampil Sleman sesuai dengan name-nya. Gitu. Nah, lalu untuk data-data yang lain bagaimana? Ya kita tinggal bikin state lagi, atau kita juga bisa mengubah state ini menjadi objek untuk menampung seluruh datanya. Nah, tapi agar lebih rapi, di sini akan saya pisah apa ya, fetchingnya pada suatu file baru. Jadi akan saya buat folder service di sini. Lalu di sini saya isi namanya weather service.tsx atau .ts saja cukup kayaknya. Soalnya ini kan bukan komponen React ceritanya. Jadi weather service ini akan digunakan sebagai endpoint akses API-nya. Jadi biar semua tab yang membutuhkan akses ke API-nya nggak perlu melakukan fetch sendiri-sendiri, tapi melalui service ini. Jadi sini akan saya pindah fetchingnya. Di sini kita bikin suatu fungsi baru, pakai kelas saja misalnya weather service. Lalu di sini kita bikin fungsi asinkronus, misalnya get data. Nah, di sini isinya untuk fetchingnya ya. Karena set lokasi yang terjadi di tab 1 ini kita hapus saja. Hapus saja. Ini hapus juga. Ini kita tampung dulu di suatu variabel. Nah, di sini kita tampung lagi weather. Ya, di sini kita tambahkan await juga. Nah, kita return weather. Oh ya, mantap ini auto correctionnya. Oke, nah sekarang kita sudah bisa menggunakan service ini sebagai endpoint atau juga bisa dibilang perantara antara aplikasi kita dengan API-nya. Nah, di sini kita akses service-nya. Pertama kita import dulu weather service from
dot slash karena letaknya ada di luar folder pages. Lalu kita masuk ke services, lalu kita masuk ke weather service. Nah, untuk menggunakannya berarti kita inisiasi dulu objeknya. Misalnya di sini weather data sama dengan new weather service. Nah, jadi kita menginisiasikan objek weather service dari kelas weather service ini. Dengan begini, kita coba dulu, kita lihat isi dari weather data. Apakah sudah berhasil menggunakan weather service-nya? Nah, ya, tentu saja isinya seperti ini, karena kita malah mengkonsolok si eh, kelasnya ini. Berarti agar bisa melakukan ini, fetching ini, kita panggil nama fungsinya, getData. Nah, sekarang isinya promise, tapi nilainya ada dari API-nya tadi. Oke, berarti kita bisa seperti ini. Lalu kita pakai then lagi. Then data. Nah, sekarang lokasinya bisa kita set di sini. Set lokasi data dot name ya tadi. Kita save. Maka di sini akan tampil Sleman. Karena prosesnya setelah kita get data, kita dapat data JSON-nya. Nah, ini anggap aja data JSON-nya. Terus kita set state lokasi ini dengan nilainya data.name, yang mana isinya adalah nama kota, yaitu Sleman di sini. Oke, berarti kita tinggal untuk mengubah yang lainnya juga. Di sini akan saya bikin state baru, weather. Jadi saya gunakan untuk menampung seluruh datanya sekalian. Oke, ini ada error. Penyebabnya mungkin karena ini. Karena saya memanggil state yang sudah nggak ada. Dan di sini kita pakai weather name. Ini merah karena tipe datanya. Karena di sini TypeScript dia cukup ketat dalam memproses tipe datanya. Karena di sini kan kosong ya datanya. Jadi dianggapnya dia nggak punya properti. Di sini saya ngakalinya bisa dengan seperti ini. Walaupun ini bukan cara yang baik mungkin. Weather any. Enggak, enggak perlu ginting, tinggal any. Jadi untuk fungsi dan state-nya ini dia punya tipe datanya itu dijadikan dinamis any. Nah, di sini sudah nggak merah lagi dan di sini sudah bisa digunakan. Lalu di sini suhunya weather dot. Nah, untuk suhunya kita ngambil dari mana? Ini saya komentari dulu. Mari kita konsolok lagi. Oke, wah. Ini bisa kita lihat malah terjadi pemanggilan berulang ya. Ini kemungkinan karena saya panggil langsung di sini. Nah, untuk mengatasi ini kita masukkan ke dalam React Hook use effect. Nah, di sini kita panggil use effect. Kita buat row function di sini. Nah, kita lakukannya di dalam use effect saja. Console log data. Nah, lalu untuk di parameter selanjutnya ini kita isi array kosong agar use effect berjalan saat pertama render saja. Sebenarnya ada error.
Oke, saya nggak tahu apa penyebabnya tadi, tapi sekarang sudah fix. Nah, sekarang untuk pemanggilan konseloknya hanya terjadi satu kali. Saya refresh dulu. Nah, sekarang datanya tampil hanya sekali, nggak seperti tadi dia malah berulang. Oke, untuk mendapatkan temperature atau suhunya itu lewat main lalu temp. Nah, tapi kan di sini terlihat suhunya seperti ini menggunakan Kelvin ya satuannya. Sedangkan yang kita contoh ini menggunakan Celsius. Nah, di sini kita perlu menambahkan query string di sini dan matrix. Kok matrix, maaf, unit. Nah, di sini ada cara penggunaannya juga di dokumentasinya. Units format. Nah, units metric karena derajat Celcius itu kan metrik ya. Units metric. Oh ya, ini saya hapus dulu. Kita save. Nah, sekarang nantinya suhu yang dipanggil satuannya sudah derajat Celcius, bukan Kelvin lagi. Nah, ini kita balik lagi. Jadi di sini kita manggilnya weather main temp. Kita save. Oke, terjadi error karena cannot read property temp of undefined. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, saya sudah menemukan penyebabnya. Kemungkinan besar itu karena apa ya, fetchingnya itu belum selesai. Jadi si betternya ini nilainya masih kosong. Dia belum punya properti temp ini. Nah, untuk mengatasinya, mungkin kita bisa beri nilai default dulu. Jadi di sini saya nggak akan langsung ambil seluruh datanya, akan saya pilih saja yang diperlukan. Misalnya di sini saya tambah lokasi, saya isi kosongannya dulu, lalu saya isi suhu, kemudian saya isi keterangan, lalu yang terakhir adalah icon gambarnya. Nah, begini, dengan begini kita set state-nya sudah berbeda ya. Sekarang begini, lokasi, data name, lalu suhunya itu data main temp. Setelah itu keterangannya, nah tadi keterangannya dari mana? Mari kita konselok lagi. Nah, untuk keterangannya tadi sepertinya letaknya di dalam weather ini ada ini view clouds dan clouds ini ya. Berarti kita isi seperti itu. Data weather yang pertama adalah mainnya. Oh ya, di sini saya bikin string literal karena saya agak anti menggunakan plus untuk concatenation-nya. Main dan description, oke. Nah, saya buat formatnya seperti ini agar sama seperti aplikasi yang di sini. Lalu yang terakhir adalah ikonnya ya. Nah, ikonnya ini bisa kita lihat di sini juga. Better. Oh ya, ini bentuknya array ya. Karena bentuknya array, maka di sini kita tambahkan indeksnya juga. Nah, kita di sini panggil ikonnya. Oh maaf, nggak perlu gini. Data, weather, lalu indeksnya. Nah, lalu icon pakainya yang icon ini. Nah, dengan begini sudah. Sekarang jadi bisa lebih aman lah dibanding tadi. Di sini kita ganti dengan suhu. Di sini kita ganti dengan lokasi. Lalu yang di sini kita ganti dengan
keterangan. Oh iya, itu atau komplitnya nggak jalan, mungkin ada typo. Oh, nggak ada. Nah, di sini gambarnya. Ini saya isi suhu saja kali ya untuk LT teksnya. Nah, yang di src ini. Nah, untuk gambar kan kita butuh yang mengarah ke gambar ya, sedangkan icon ini kan hanya string 3 digit ini. Nah, gimana caranya untuk bisa mendapatkan iconnya? Di sini caranya, kalau pakai Open Weather Map, tinggal cari, oh maaf, saya klik icon. Nah, di sini Weather Condition Codes. Kita buka. Nah, di sini adalah URL yang mengarah ke iconnya. Ini kita copy saja, lalu kita paste di sini. Bisa dilihat 3 digit ini adalah kode iconnya. Jadi kita panggil di sini weather icon. Oke, benar. Kita save. Nah, sekarang aplikasi kita sudah bisa menampilkan suhu, iconnya, nama lokasinya, dan keterangan. Itu untuk yang now. Selanjutnya adalah yang prediction. Yang prediction isinya ada tombol seperti ini, lihat perkiraan. Ketika diklik, maka akan tampil ramalan cuacanya. Cara membuat ini cukup mudah. Saya akan buka untuk dokumentasi Ionic-nya, ionicframework.com. Nah, di sini kita buka bagian developer, kita buka di UI components. Kenapa saya buka dokumentasi? Karena saya perlu tahu komponen apa yang diperlukan. Nah, kan button. Coba kita buka. Nah, yang kita butuhkan kan yang seperti ini ya, plug button ini ya. Maka kita cari contohnya di sini, contoh penggunaannya. Nah, di sini ada plug button. Ini kita copy, lalu kita paste di tab 2 ya. Ini saya close semua dulu. Buat di tab 2. Nah, explore container ini kita hapus. Kita hapus. Lalu di sini saya akan pakai mainnya. Nah, di sini kita bikin elemen sendiri. Container. Nah, bisa dilihat buttonnya masih ada underline merahnya karena belum kita import. Akan saya pakai auto importnya, enter, maka otomatis diimport di atas ini. Kita save, maka nanti akan tampil seperti ini. Kita ganti teksnya, lihat perkiraan, maka teksnya akan berubah jadi lihat perkiraan. Nah, ini kan belum bisa ngapa-ngapain ya tombolnya. Gimana caranya biar bisa seperti yang ada di sini tadi. Ketika diklik, dia menampilkan datanya. Nah, ini gampang, kita tinggal bikin handler apa ya, event handlernya. Kita buat di sini. Misalnya nama fungsinya on click gitu ya. Gini saja, on click button. Nah, coba ini saya konsol dulu. Halo. Lalu di sini saya tambahkan on click. Nah, kita passing handlernya ke sini. On click button. Kita save. Nah, karena nanti tampilnya di konsol, kita lihat konsolnya. Kita klik, maka akan tampil halo di konsol. Karena saya lakukan konsol halo di sini. Begitu. Jadi ketika kita klik, handler yang di sini berjalan, otomatis yang di dalam sini juga ikut berjalan gitu. Nah, berarti kita ketika mengklik ini, logikanya dia akan meload prediksi ini ya.
Oke, saya coba dulu untuk eh, menyembunyikan tombolnya. Nah, di sini akan saya bikin state baru, hidden button. Set hidden button. State. Pertama kan nggak sembunyi ya tombolnya, maka saya false. Nah, lalu di sini saya bikin conditional, apakah tombolnya masih sembunyi. Nah, ini saya kebalik dulu. Nah, ketika tombolnya nggak tersembunyi maka dia tampil, tapi ketika tersembunyi maka dia nggak tampil. Nah, di sini saya ada set hidden buttonnya, jadi true. Nah, dengan begini ketika mengklik nanti tombol ini akan hilang. Nah, sudah bisa menghilangkan tombolnya. Sekarang kita hubungkan ke servisnya. Buka lagi weather service. Di sini kita bikin fungsi baru karena kan berbeda ya, data yang di sini kan cuma data satuan. Sedangkan yang di sini ini datanya ada banyak. Berarti itu endpoint API-nya berbeda. Get forecast. Kenapa get forecast? Forecast itu kan ramalan. Pastinya mau dinamakan apa aja bebas. Ini saya copy, saya paste. Nah, untuk ininya beda ya, untuk alamatnya bukan data tapi forecast. Coba saya cari dulu. Oke, di sini ada contoh pemanggilan API ke forecast-nya. Apakah ini daily kah? Saya kurang tahu. Kalau di sini sepertinya bukan daily ya, tapi sudah beda tanggal. Oke, kayaknya nggak masalah. Mending kita coba dulu aja yang ini. Oh iya, daily-nya saya lupa, maaf. Set, sini kita paste sampai si weather ini ya. Daily. Mungkin ini masih bisa untuk lokasinya, API-nya juga kayaknya sama. Oke, kayaknya masih sama semuanya, kecuali cuman untuk ininya, bagian belakangnya ada forecast dan ada daily-nya. Kita coba dulu aja. Setelah kita save, di sini kita inisiasi objeknya, service new weather service. Ya, mungkin agak beda dengan yang tadi. Ini sudah terdeteksi ya, jadi bisa auto import. Coba service get forecast, then oh ya, di sini saya butuh datanya juga atau responnya. Di sini saya coba konsolog dulu. Unauthorized invalid API key. Ini mungkin alasannya karena API key-nya tidak bisa digunakan untuk yang di sini ya. Coba saya cek lagi dulu. Oke, saya kembali. Ternyata untuk API-nya itu kita sebenarnya nggak boleh atau nggak bisa pakai yang daily. Soalnya itu digunakan untuk jenis user yang mungkin premium ya, bukan yang free. Jadi sini kita hanya perlu sampai forecast, daily-nya tadi dihapus saja. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan datanya. Dan sini ada 40 data ramalannya. Oke, sekarang kita tinggal set apa ya namanya? Weathers. Weathers. Set weathers untuk menampung data kumpulan itunya. Apa forecast saja biar lebih relevan. Forecast, set forecast. Kita pakai state juga. Di sini isi array kosong. Ya, di sini kita tambahkan data type-nya any. Ya, ini bukan best practice tapi untuk mengakali dulu saja.
Nah, di sini kita set forecast-nya ya. Set forecast rest. Enggak rest-nya sih, tapi kita cukup butuh list-nya ini aja. Jadi dot list begini. Oke, sekarang kita sudah dapat data ramalannya, 40 data ramalan, ada banyak sekali. Nah, sekarang kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ini menggunakan komponen list sepertinya dan pakai grid ya. Mari kita cek di dokumentasinya untuk list, untuk grid bagaimana. Oke, sama satu lagi tadi list ya. Oke, list untuk dapat garis-garisnya ini dan grid untuk peletakannya ini. Pertama kita untuk bikin list itu butuh ion list sama ion item. Tadi di sini kita taruh di bawahnya aja. Ini ion list, lalu ion item. Kita coba dulu tes. Oh, maka tampilannya akan seperti ini, ada garis bawahnya ini ya. Nah, ini kita isi dengan yang grid. Pertama pakai grid, terus ada row-nya. Ion grid, lalu ion row. Row ini artinya kan baris, berarti eh, satu baris satu itu kali ya, satu baris satu, yang pokoknya yang sejajar itu satu baris gitu, kayak gini. Berarti kalau mau beda baris ya beda row ya. Ion gridnya gitu. Oke, sini ion call. Nah, kita butuh apa saja nantinya. Ada ikonnya, ada waktu, suhu, cuaca, keterangan. Oke, yang pertama saya isi dulu. Mungkin bisa pakai PR nantinya untuk apa namanya, biar ke bawah gitu, biar keren agak rapi. Saya kasih tebel. Lalu yang kedua ada suhu, ketiga ada cuaca, keempat ada keterangan. Lalu ion call yang satunya di sini nantinya untuk si ikonnya itu. Kita lihat hasilnya. Wah, kurang lebih seperti ini. Jadi di tengah ya. Oh, mungkin gara-gara kolomnya ada dua. Yang satu untuk gambar, yang satu untuk ini. Makin 50%, 50%. Lalu untuk cara biar nggak begitu, mari kita cari tahu. Oh ya, di sini ada crop size ya. Coba kita pakai. Di sini size-nya kita kecilkan. Di sini satu, di sini tiga gitu. Nah, oke, bekerja. Selanjutnya kita tinggal isi ini dengan iterasi data dari listnya tadi. Caranya kan yang di loop kan si item ini ya. Maka kita melakukan map item ini. Maksud saya melakukan map forecast ini ke komponen itemnya. Forecast map forecast forecast ini. Lalu kita pindahkan ini ke dalam sini. Kita rapikan sedikit. Oke, nah ini seperti ini karena masalah tipe data lagi sama belum pernah dipakai. Oke, biar nggak masalah ini kita kasih ini juga. Nah,
forecast ini kan isinya kurang lebih mirip seperti yang itu ya, apa namanya, mirip seperti yang, waduh, sudah asal berulang aja ini. Oke, kembali ke yang tadi. Ini saya lupa menggunakan use effect di sini. Soalnya tanpa use effect, maka pemanggilan ini akan terjadi berulang kali. Jangan lupa di sini tambahkan array kosong sehingga ini terjadi rendernya sekali. Oke, di sini saya coba dapatkan data dari itunya dulu. Saya lupa console lognya. Console log res list. Oke, kita refresh lagi. Nah, kita dapat ini. Oke, sekarang kita bisa pakai data-data yang di sini untuk ditampilkan ke sini. Pertama waktu itu forecast mana ya waktu ini data.txt ini, data.txt. Lalu yang kedua forecast suhu itu masih di weather main time sepertinya, masih sama kayak yang tadi. Lalu yang ini forecast weather juga. Oh iya, jangan lupa ininya ya, indeksnya, karena dia bentuknya array. Oh, bukan weather, langsung main yang ini, maaf, main time. Nah, ini weather 0 masuk ke, kalau cuaca kayaknya bukan cuaca ya, maaf. Kalau yang di sini, oh benar cuaca ya. Oh, cuaca itu untuk yang main ini, sedangkan yang description untuk keterangan. Oke, berarti yang sini main, lalu yang bawahnya ini kita pakai description. Oke, sekarang kita save. Nah, ketika datanya berhasil di fetch, dia akan menampilkan seperti ini. Eh, belum ada gambarnya, saya lupa ini. Untuk gambar, dia ada di ini ya, nggak salah, weather 0 terus icon gitu ya. 0 icon. Oh ya, kita cek yang dari tab 1 aja linknya. Kurang lebih seperti ini. Kita copy, paste. Ini kita pindah ke sini. Nah, lalu kita save. Kita tunggu sampai fetch-nya selesai. Nanti akan tampil datanya. Nah, sudah ada gambarnya juga. Oke, sudah jadikan untuk fetch ini, tapi kita belum menyambungkannya ke si tombol. Nah, berarti fetch-nya itu terjadi setelah kita klik. Berarti ini tinggal kita masukkan ke dalam sini. Use effect-nya bisa nggak dipakai. Use effect ini kita hapus saja. Kita save. Nah, sekarang dia hanya meload ketika kita mengklik tombol ini. Nah, sudah bisa. Kalau di sini kan tadi contohnya sepertinya ketika klik ada teksnya gitu ya di sebelahnya. Nah, itu mungkin kayak preloader gitu, nunjukin dia sedang loading. Kita juga bisa bikin seperti itu. Kita tinggal bikin state aja. Const is loading, set is loading gitu misalnya. Use state kan pertama false ya, karena emang lagi nggak loading apa-apa. Nah, di tombol ini kita ubah di sini aja nih, is loading. Jika loading maka teksnya nanti loading,
Jika belum loading, maka teksnya lihat perkiraan gitu. Nah, tapi biar dia nggak langsung ngumpet, itu kita gini dulu. Set is loading true. Nah, lalu kita hiddennya itu ketika kita sudah mendapatkan responnya. Ini kita hapus konsoloknya karena sudah nggak dipakai. Nah, ini kita klik, nanti tombol ini akan berubah jadi loading. Lalu ketika selesai, maka datanya akan tampil begitu. Ini kan kurang lebih sudah lumayan selesai ya untuk aplikasinya. Tapi kalau untuk yang di contoh ini ada penggunaan local storage. Nah, jadi di sini juga saya akan terapkan local storage. Jadi local storage itu adalah ya storage penyimpanan yang terdapat pada browser. Jadi kita bisa menyimpan data-data di browser si kliennya. Gunanya untuk apa? Misalnya kayak untuk ini, biar kan ketika kita tiap membuka prediksi ini kan dia melakukan fetching terus ke API-nya. Padahal ini kita mungkin punya batas akses ke API-nya berapa kali dalam sehari, atau mungkin server kita banyak pengunjungnya, kan nanti memberatkan si server ya. Nah, cara yang baik itu mungkin bisa kita tampung dulu datanya di local storage, kemudian untuk selanjutnya nggak usah ditampilkan dari fetch tapi dari local storage-nya begitu. Nah, untuk menggunakan local storage caranya ya kita tinggal akses local storage saja, gampang, tinggal ketik local storage set item. Ini untuk melakukan set itemnya. Pertama adalah key-nya. Nah, di local storage itu bentuknya ada key dan value kayak objek gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan suatu data dari storage, ya kita tinggal nanti pakai key yang kita tentukan saat set itemnya. Ini saya setnya forecast. Nah, terus value-nya atau nilai atau datanya yang ditampung di key itu apa? Di sini saya isi rest list. Nah, coba kita konsol, tapi ini kayaknya nanti akan error dulu. Call storage get item. Oh ya, maaf. Get item. Nah, di sini kita pakai key-nya forecast. Saya coba. Kita lihat. Nah, error kan ya. Oh, kalau ini errornya beda lagi. Maaf. Kalau ini malah bisa ini. Untuk ini butuh unique key props. Oh, ya, jadi ketika kita mapping sesuatu ke bentuk komponen, kita butuh set key-nya juga. Saya nggak tahu sih data di sini yang unik apa, jadi di sini saya kasih indeks saja. Number, sini indeks. Jadi saya akan pakai indeksnya sebagai key itemnya. Oke, seperti yang nggak ada masalah lagi untuk itu. Nah, untuk si local storage, tapi kok ya bisa ya ini nampilin objek. Setahu saya local storage itu hanya bisa menyimpan string. Jadi kita harus mengconvert data kita ke bentuk string dulu. Jadi di sini kita stringify. JSON stringify itu gunanya untuk mengkonversi data kita dalam bentuk JSON. Nah, kita klik. Nah, nantinya akan tampil data seperti ini. Ini adalah data ininya ya, apa ramalan cuacanya. Tapi dalam bentuk string, bukan objek lagi. Agar bisa jadi bentuk objek, kita bisa pakai JSON parse. Jadi JSON parse itu kebalikannya dari stringify. Kalau stringify kan dari string, maaf, dari objek atau data kita ke JSON, ke string. Sedangkan kalau yang parse itu dari string ke JSON gitu. Ini kenapa error? Argument of type string null is not assignable of another string.
Oh iya, karena mungkin dia nggak tahu ini isinya apa, ini kan belum tentu string, bisa jadi ini nol, makanya dia error. Tapi coba-coba dulu aja. Oke, malah error. Call storage, string, malah dia yang error. Oke, gini aja. Jadi kalau misalnya datanya nggak ada, ya dia eh, konversi string kosong. Kita lihat. Nah, sekarang sudah bentuknya kembali jadi array lagi ya. Dari string ke array lagi. Nah, sekarang ya untuk local storage itu juga bisa kita lihat juga kok di sini. Tapi saya kurang tahu, agak lupa di mana. Kalau saya di application ini, lalu nah di sini nih ada local storage ini. Nah, datanya disimpan di dalam sini. Oh, kesimpan di 2G ternyata. Oke, biarlah. Nah, jadi nanti kita saat memanggil nggak fetching terus. Tapi kalau sudah ada di local storage, kita panggil dari local storage saja. Jadi nggak terlalu membebankan ke API-nya gitu. Nah, tapi kan kita set hanya ketika si item forecast-nya ini udah ada. Kalau belum ada, baru kita set. Nah, caranya ya kita tinggal masukkan ke if aja. If eh, gimana ya? Local storage. Oh, gini aja. Data data ini saya ganti local forecast gitu. Nah, local forecast lengthnya kan ini array ya, atau mungkin ada cara lain untuk mengetahui apakah sudah di set atau belum ya. Coba saya cari dulu. Local storage, oh nggak ada, dari nol. Di sini saya JSON parse, kita hapus console lognya. Nah, oh maaf, ini kalau datanya sudah ada, kalau belum ada dia baru set di sini. Nah, ketika datanya belum ada, kita set item forecast-nya, set state-nya juga. Nah, tapi kalau ketika udah ada, ya kita set state-nya bukan dari responsnya sih ya. Tapi ini mending pengecekannya harusnya di luar ini ya. Jangan di sini, Deng. Kalau di sini kan masih manggil API-nya ya. Jadi kita ceknya di sini dulu, baru kalau misalnya nggak ada, baru pakai ini. Oke, ini kita pindah ke sini, pindah ke sini atasnya. Oke, set local forecast. Nah, ini ngarah ke local forecast-nya. Lalu yang ini baru penggunaan servisnya. Nah, begini. Jadi nanti ketika data di local storage-nya udah ada, ya kita ngambil dari local storage. Kalau belum ada, kita panggil API-nya, kita set ke local storage, lalu set state-nya juga. Ya udah, intinya begitulah ya. Ini setnya di sini aja, di sini aja. Alasannya kenapa saya taruh di dua, karena dia baru sembunyi setelah dapat responnya itu. Untuk ini mungkin bisa saya clear dulu.
saya delete aja. Oke, kita coba tes ya. Kita klik. Oke, dia malah error. Cross origin error. React doesn't have. Oke. Sepertinya malah error. Saya coba cari tahu dulu. Oke, untuk pengecekannya mungkin saya pakai ini aja. Gini dulu. Gini. Kalau misalnya dia nggak null, gitu. Kalau dia nggak null, dia baru melakukan ini. Ini saya hapus. Gini. Atau mungkin ini nggak perlu. Saya gini aja. Ini saya hapus. Ini saya gini. Ya ini harusnya nggak mungkin nol lah ya, karena udah dipastikan nggak nol. Tapi karena masih merah di sini, saya ginikan saja. Oke, kita coba lagi. Apakah sudah bisa? Nah, oke, sudah bisa walaupun agak lama ya. Dan di sini juga sudah terset local storage-nya. Nah, untuk selanjutnya nanti ketika kita membuka ini lagi, nanti dia nggak langsung mengakses dari API-nya. Coba, misalnya ini saya konsol di servisnya. Yang ini ya. Jadi ketika saya memanggil ini, dia akan tampil di lognya. Memanggil API. Jadi biar kelihatan ketika kita emang manggil atau lewat local storage-nya. Oke, ini saya delete dulu biar terlihat gimana sih untuk awalnya. Nah, bisa nggak ya sambil buka konsol? Oh, bisa. Kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Pun saya juga nggak tahu kenapa kok agak lama. Nah, kan terlihat di sini pada konsolnya ada memanggil API. Karena untuk local storage-nya belum ada, makanya dia manggil API dulu. Sedangkan untuk pemanggilan keduanya nanti, kita refresh, ini kan sudah ada ya data forecast-nya. Nah, ketika kita klik, nah, dia langsung cepat, dia nggak meload dari API-nya lagi. Ketika kita lihat di konsol, sudah nggak ada tulisan memanggil API. Karena kita sudah memanggilnya lewat local storage, bukan API-nya lagi, begitu. Nah, itu juga keuntungannya menggunakan API, menggunakan local storage. Ketika server kita mati, backend kita mati, API-nya nggak bisa diakses, user masih bisa melihat data yang ada di webnya itu, karena masih tersimpan di bagian klien, bukan di bagian servernya lagi, gitu. Nah, mungkin itu saja untuk belajar. Jadi kita belajar bareng ini sebenarnya. Oke, ini saya nggak tahu kenapa kok masalah. Mungkin karena dia belum selesai fetchingnya ya. Coba ini saya mungkin butuh dimasukkan ke sini. Oke, yang itu nggak ke tengah ya. Saya tengahin dulu biar eh, sekalian mengakhiri ini. Main.css text align text apa text align ya, saya lupa. Center. Nah, udah ke tengah kan. Nah, udah ya, mungkin ini saja maksud saya belajar dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa membantu teman-teman saya juga yang sedang mengerjakan tugas. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.